Halo Sobat Tangerang, kembali lagi di Podeng Podcast bareng Tangerang TV. Masih bersama gua Riza Prasetya. Yes, episode kali ini spesial karena tanggal 1 Desember nih, yang kita tahu itu kan diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia. Karena itu, gue udah kedatangan tamu dari RSUD Kota Tangerang, yaitu Dr. Iwan Purnawan, spesialis penyakit dalam. Halo dokter. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, siang. Dokter, kita nih kan ngobrolin terkait HIV/AIDS. Ya, Sebelumnya kasih tahu dong dok ke Sobat Tangerang nih, HIV/AIDS itu tuh penyakit apa sih dok? terima kasih Mas Riza. Jadi HIV itu singkatan dari Human Immunovirus. Jadi semacam virus yang berkaitan dengan imunologi atau daya tahan tubuh human, manusia. AIDS sendiri adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi suatu sindrom atau kumpulan gejala yang berkaitan dengan penurunan daya tahan tubuh yang didapatnya dari mana, yaitu akibat virus HIV. Ya, itu. Berarti kalau orang yang pengidap HIV dia udah pasti punya AIDS ini, udah terkena AIDS ini. Jadi ada dua. Ada dua. Yang disebut pengidap HIV, ada yang disebut pasien yang sudah mengalami AIDS. Oke. HIV sendiri adalah orang yang kalau dites secara kesehatan dia mengandung virus, Oke. tetapi dia mungkin kondisinya masih sehat Oke. atau gejala-gejala sakit ringan. Tapi AIDS sendiri adalah seseorang yang sudah mengidap virus dan disertai gejala-gejala defisiensi pertahanan tubuh. Jadi dia sudah sakit macam-macam, bisa sakit jamur, badan turun, disertai TBC dan macam-macam gejala yang berkaitan dengan daya tahan tubuh, termasuk misalnya lemes, tidak punya selera makan tidak ada, lemes. Berarti AIDS ini lebih menyerang ke imun tubuh kita ya, dihabisin tuh imun tubuh kita sama si AIDS ini. Iya, AIDS itu menyerang pertahanan tubuh. Jadi kalau kita umpamakan dia menyerang tentara. Oke. Kita kan punya sel darah putih. Itu sel darah putih itu untuk menyerang penyakit-penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Tetapi si human immunovirus itu, virus HIV, dia justru menyerang leukosit. Leukosit sel darah putih kita yang kelompoknya, leukosit juga terdiri dari beberapa kelompok yang disebut T helper. Oke. Jadi T helper itu yang diserang sehingga daya tahan tubuh kita menjadi sangat lemah. Si virus sendiri sebetulnya tidak menyebabkan gejala langsung, tetapi karena daya tahan tubuh lemah akibat virus itu, maka macam-macam penyakit akan timbul. Itulah disebut sindrom kita. Dok, kita dari awalnya dulu lagi nih. HIV/AIDS ini kan kalau misalnya kita menjadi pasien atau pengidap HIV/AIDS, pasti ada penyebabnya dulu dong. Ya, betul. Nah, penyebabnya apa ini dok? HIV/AIDS ini sendiri nih. Jadi mungkin ada yang disebut penyebab, ada yang disebut masuknya badan penyebab itu ke dalam tubuh kita barangkali. Oke. Yang dimaksud yang mana? Kalau penyebab ya jelas penyebabnya adalah virus HIV. Yang disebut virus HIV. Nah, sekarang kalau misalnya yang ditanyakan bagaimana virus HIV masuk ke dalam kita, itu ya karena itu sebetulnya cuma ada dua jalan. Oke, apa itu dok? Satu, melalui hubungan seksual yang berganti-ganti pasangan. Oke. Dan kita nggak tahu kenapa kalau kita hubungan seksual dengan pasangan kita bertahun-tahun tidak menimbulkan penyakit. Oke. Tetapi kalau kita ganti-ganti pasangan, timbullah penyakit, muncul penyakit yang namanya HIV. Nah, Kemudian yang kedua itu lewat produk darah. oke. Jadi lewat produk darah itu misalnya transfusi, kemudian jarum suntik yang udah dipakai ada darahnya ditusukkan lagi, biasanya pengguna narkoba. Oke. Pengguna narkoba biasanya itu ditusukkan ke tubuh yang si pengidap HIV, kemudian dipakai lagi. Jadi darahnya ada yang tertusuk masuk ke dalam tubuh si pemakai. Itu udah otomatis ya dok? Otomatis dia itu akan tertular. Berarti kalau misalnya nih ada orang ini yang gonta-ganti pasangan dalam berhubungan seksual, tapi dia selalu pakai pengaman juga. Apakah itu dia bisa dikatakan masih aman, atau walaupun sudah pakai pengaman pun ada kemungkinannya terkena juga?
Sebetulnya secara kesehatan kalau sudah pakai pengaman dinyatakan aman. Aman. Tetapi ada beberapa pendapat yang bahwa itu lewat cairan tubuh yang ketiga. Misalnya lewat sperma. Apakah misalnya sperma itu tidak keluar, kemudian menempel di bagian kelamin atau tubuh kelamin khususnya ya. Karena si virus ini dia tumbuh subur pada sel-sel kelamin dan anus. Sehingga kalau misalnya ada sperma yang mengandung virus nempel di kelamin lawan jenisnya atau di sekitar anus, ada kemungkinan tertular. Tapi kalau pakai pengaman secara kesehatan aman, tapi bukan berarti aman 100%. Di dunia kesehatan tidak ada yang 100%. Obat pun ada efek samping. Ya, jadi yang kedua ada juga yang berpendapat katanya cairan tubuh yang mengandung virus salah satunya ludah. Walaupun ada yang berpendapat ludah itu sangat minimal, nggak akan menular. Tapi ya tentu saja yang namanya cairan tubuh kalau bisa dihindari. Tapi dok, kan kalau tadi dokter bilang kan ini kan bisa kena dari ludah gitu kan. Apakah ini sama dengan COVID nih? Karena kan COVID kan yang kita tahu sendiri juga bisa nih dari ludah gitu kan. Apa HIV juga sama kayak gitu dok penyebarannya ludahnya? Sebetulnya kalau HIV itu tidak tahan lama. Misalnya di darah, kita menggunakan tusuk gigi. Kemudian berdarah, disimpan beberapa menit aja dia langsung mati virusnya. Tetapi kalau virus COVID itu yang bahayanya justru lewat udaranya. Jadi dia ada orang yang batuk-batuk, apalagi orang itu sakit tanpa gejala, tetapi sudah sakit dia batuk-batuk mengeluarkan virus lewat napas langsung masuk ke tubuh kita, langsung dia bisa hidup langsung kena. Tapi kalau misalnya AIDS itu virus yang tidak tahan lama. Jadi walaupun ini menular lewat ludah, misalnya saya pakai sendok yang bekas orang terkena HIV, entah itu udah belum dicuci, didiemin aja 5 menit itu udah aman sama sekali. Aman. Kecuali kalau kita suap-suapan. Nah, kalau pacaran gitu misalnya ya? dari mulut pasangan ke mulut kita, mulut pasangan. kalau begitu walaupun cuma sekian persen tetap ada resiko. Ya sebaiknya hindari kalau memang kita mengetahui bahwa pasangan kita ada HIV AIDS. Walaupun dikatakan bahwa ludah tuh aman sekali katanya untuk penularan virus sangat kecil. Tapi tentu saja kalau memang kita ini hindarilah. Iyalah. Sebaiknya begitu. Tapi kalau kita sendoknya ditaruh beberapa menit, kemudian apalagi dicuci, dah dijamin 100% aman. Kalau misalnya tadi kan dokter bilang untuk orang yang mengidap HIV/AIDS ini kan terjadi karena seks bebas, terus juga bisa jadi narkoba gitu. Itu kan penyebab-penyebab yang nggak kelihatan nih di kasat mata gitu kan. Udah gitu mereka juga mempunyai gejala-gejala kan sama kayak pada orang umumnya kan dok ya. Kalau orang yang punya penyakit pengidap HIV/AIDS ini, kita bisa ngelihat nggak sih dok sebenarnya nih ciri-ciri orang yang terkena atau pengidap HIV/AIDS? Kalau misalnya orangnya tidak terus terang aja kalau cuma mengidap susah. Karena gejalanya sama dengan batuk pilek, demam, gak enak, mual-mual, hanya itu. Tapi setelah itu akan membaik dan tidak kelihatan. Tapi orang itu mengidap virus dan bisa menularkan. Tetapi yang bisa kita deteksi biasanya kalau yang udah timbul gejala yang disebut AIDS, yaitu sindroma penurunan daya tahan tubuh. Itu gejala itu muncul variasi banyak. Mulai dari beberapa bulan sampai beberapa tahun kadang-kadang. Kadang-kadang ada yang 5 tahun dia tidak muncul gejala AIDS-nya. Dia sehat-sehat aja. Tetapi bisa aja sewaktu-waktu dia timbul gejala AIDS. Nah, kalau sudah begitu baru timbul demam lebih dari 1 bulan, berat badan menurun banyak, gitu kan, lemes terus, kemudian batuk-batuk, setelah misalnya penyakit TBC segala macam. Makanya sekarang kalau orang yang timbul demam lama, batuk lama, berat badan menurun banyak, terus ada penyakit kulit macam-macam, misalnya jamuran segala macam, itulah baru kita periksa ada HIV atau AIDS. Jadi kalau kita istilahnya sakitnya biasa-biasa aja, orangnya nggak terus terang bahwa saya habis melakukan hubungan seks atau menggunakan jarum suntik tidak secara kesehatan, kita nggak bisa mendeteksi. Dok, tapi nih ya, ini bener nggak ya? Aku nih pernah dengar dari orang, katanya kalau misalnya kita punya luka atau koreng nih yang masih kebuka, terus kita kecipratan darah
dari pengidap HIV itu emang bener kita bisa kena juga nih? Betul, kalau luka kecipratan darah langsung darah yang mengandung HIV bisa. Oh. Tetapi kasus itu kan jarang. Iya, Nggak jarang mungkin banget pasti. kita istilahnya kebetulan Iseng. luka, kebetulan ada darah Cipratan. HIV masuk ke dalam luka secara langsung. Iya, Yang ada adalah menggunakan jarum suntik, Iya. habis disuntikan ke temennya Orang. yang HIV, disuntikan lagi ke kita, itu darah masuk ke kita. Itu Tapi udah kalau paling orang umum luka ya. tiba-tiba ada darah HIV nyiprat langsung ke luka langsung, kayaknya Jarang banget ya. nggak mungkin ada juga rasanya. Karena di rumah sakit sendiri kan ke petugas yang HIV udah nggak boleh lagi nanganin. Dia nanti akan di-over ke bagian tertentu. Biasanya Oke. jadi relawan, jadi untuk ya menyadarkan orang-orang yang nggak mau pengobatan. Jadi biasanya dialihkan. HIV AIDS ini kan yang dari tadi kita obrolin nih banyak banget jenis-jenisnya. Kayak tadi dokter bilang bisa menyerang ke badan, bisa langsung kurus gitu kan. Ya. Bisa dia langsung lemes dan lain-lain itu kan. Nah, stigma di luar nih dok. Kita ngomongin stigma sekarang. Stigma di luar. Apakah orang pada saat ini yang mungkin dokter tahu nih, yang dokter lihat, ketika ada orang ngelihat yang badannya kurus banget gitu, atau dia orang nih lemes banget, itu orang apakah langsung menghujat ke atau wah lu HIV AIDS ya atau gitu, atau gimana sih dok kalau sekarang nih dari kedokteran? Ya inilah yang sebetulnya sangat memprihatinkan bahwa stigma bahwa HIV ini gampang menular. Oke. Itulah sebetulnya salah karena ya itu dia saya katakan dari yang sejak awal bahwa dia hanya menular lewat hubungan seks bebas yang ganti-ganti pasangan dengan produk jarum darah dan cairan tubuh sebagian. Nah, itulah makanya kalau kita tidak melakukan seks ganti-ganti pasangan, tidak terkena produk darah tuh yang banyak adalah biasanya pengguna narkoba, jarum suntik. Yang kedua transfusi, yang lain-lain produk darah tuh kan nggak ada yang dipakai. Iya. Nah, jadi dengan cara yang seperti itu sehingga kita tidak bisa misalnya ada penderita ada pengidap AIDS atau pasien HIV AIDS kemudian kita jauhi. Kalau di Indonesia saya kira agama aja deh. Pergaulan secara agama pasti aman. Karena dia virusnya tidak tahan lama di luar. Sehingga kalau kita tidak kena produk-produk darah atau cairan tubuh seperti sperma langsung ke badan kita itu Aman. tidak menular, aman. Apalagi lewat sendok segala macam. Itu ada yang mengatakan ludah itu sebetulnya enggak mengandung virus, tapi ya namanya cairan tubuh ya kita harus waspada waspada juga ya? aja. Tetapi karena dia tidak tahan lama, jadi virus itu begitu dibiarkan Nggak usah beberapa menit aja khawatir udah juga nggak ya, usah Dok? khawatir, apalagi piringnya makanya kata saya kalau kecuali kita suap-suapan. Ya. Oke, Sobat Tangerang, makasih banyak yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa saksikan terus Podeng setiap hari Kamis jam 7:30 malam hanya di YouTube Kota Tangerang. Dokter Iwan, makasih banyak. Mungkin ada 1-2 kata yang pengen disampaikan, Dok? Ya, mungkin yang terakhir dari saya adalah yang akan saya sampaikan, jangan takut datang ke rumah sakit untuk mengkonsultasikan HIV. Seandainya kita ragu dengan HIV, baik itu mengenai penyakitnya ataupun mengenai kita bagaimana bersikap terhadap orang yang diduga atau menurut kita dicurigai pengidap HIV. Betul. Tuh ya Sobat Tangerangnya, ingat ya, jangan takut cek ke RSUD Kota Tangerang bisa ya, Dok ya? Bisa tuh, langsung aja ke RSUD Kota Tangerang. Mungkin buat kalian yang pengen menikah tuh wajib banget cek HIV AIDS sebelum kalian menikah, agar kita juga bisa mensukseskan Indonesia tahun 2030 nih bebas HIV AIDS, zero kasus ya, zero kasus HIV AIDS, zero kasus juga terhadap kematian yang disebabkan oleh HIV. Oke lah, makasih banyak Sobat Tangerang, sampai jumpa di episode selanjutnya, bye bye.